Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Menjanjikan kebahagiaan kepada manusia jika mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya lebih fokus menyampaikan ayat-ayat yang Allah beri janji dalam ayat tersebut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan bagi mereka, ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka bersedih. Saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat ini, kemudian saya baca tafsirnya untuk saya transferkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya yang membuat orang tidak bahagia adalah dua penyakit ini, penyakit khauf dan penyakit hazan. Apa itu khauf? Khauf yaitu khawatir dengan sesuatu yang makruh, yang dibenci, yang akan menimpa di masa depan. Itu namanya khauf. Kekhawatiran tentang masa depan. Sehingga orang gelisah, khawatir, khauf, ham, gham, ya. Kegelisahan, gundah gulana, itu semua masuk dalam koridor khauf. Adapun hazan, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Hazan adalah mengingat terus sesuatu yang tidak disukai yang telah lewat, masa lalu. Merenungkan kembali, ya, terngiang-ngiang, terbawa dalam hati selalu hal-hal yang menyedihkan, yang kita tidak sukai, yang telah lewat, namun dipikirkan terus. Maka itu namanya hazan. Jadi semuanya terkait dengan perkara yang makruh, yang tidak disukai. Khauf terkait dengan masa depan, dan hazan terkait dengan masa lalu yang sudah lewat. Inilah yang merusak kebahagiaan. Oleh karenanya, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah ini, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Di antara ciri-ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam surga, ya. Tidak ada ketakutan sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali, ya. Makanya di surga semua yang dilihat mendatangkan kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga kau melihat dimanapun kau arahkan pandanganmu, maka yang kau lihat hanyalah kenikmatan, yang kau lihat hanyalah kebahagiaan. Lihat ke depan, ke samping, ke atas, ke belakang, semua yang dilihat mendatangkan apa? Kebahagiaan. Yang Allah juga tekankan dalam ayat yang lain, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang saleh dan salihat, orang-orang yang baik di surga, mereka di atas dipan-dipan dan mereka memandang. Semua yang mereka pandang di surga mendatangkan kebahagiaan. Berbeda dengan kita di dunia. Di dunia banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar mendatangkan kekhawatiran, membuat kita sedih, dan itulah perusak kebahagiaan. Maka orang yang berbahagia, semakin kadar ketakutannya dan kadar kesedihannya semakin sedikit, maka dia semakin apa? Bahagia. Maka dia semakin bahagia. Dan ini semua sebenarnya sederhana, yaitu untuk bisa bahagia intinya harus beriman, itu saja. Ya, intinya harus beriman, ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sudah janjikan, siapa yang beramal saleh dan beriman, laki-laki maupun perempuan, maka kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bahagia. Maka pada kesempatan kali ini saya akan fokus, saya katakan tadi, tentang ayat-ayat yang di situ Allah katakan siapa yang melakukan ini atau melakukan amal tertentu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada kesedihan di antara bagi mereka. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 63 sampai 62 sampai 64 atau 62 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah
Inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fid dunya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Ayat ini Allah mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim, kalau kita bicara tentang i'rabnya la khaufun, maka salah satu dari metode Allah menafikan jins, la nafiyatul lil jins, bisa dengan mansub la khaufa. Tetapi dalam metode yang lain bisa dengan marfu la khaufun. Ketika tidak ada ihtimal menunjukkan dia adalah nafyu fard, maka dia maknanya nafyul jins. Ya, oleh karena dalam hadis Ummu Zara, ya, zauji, ya, suamiku nanti bilang la harrun wala qarrun, dalam riwayat la harra wala qarra, dalam riwayat la harrun wala qarrun, terkadang dengan mansub, terkadang dengan marfu. Seperti dalam ayat ini yang dimaksud dengan la khaufun, maksudnya la nafiyatun lil jins, yaitu tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ini yang pertama. Kemudian Allah mengatakan la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Jadi Allah tidak mengatakan mereka wali-wali Allah ini tidak khawatir, enggak. Tapi Allah mengatakan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Maksudnya apa? Orang lain yang melihat mereka tidak khawatir dengan mereka. Orang lain lihat mereka tidak khawatir dengan mereka. Tidak, Allah tidak mengatakan la khaufa fihim, ya, atau la khaufa lahum. Allah mengatakan la khaufun alaihim. Maknanya secara bahasa Indonesia, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Artinya orang lain yang melihat mereka tenang. Misalnya kita lihat ada orang soleh, dia menghadapi banyak permasalahan, kita bilang tenang, dia orang baik, insya Allah aman. Kita yang melihat, kita bilang aman. Kenapa? Karena kita tahu dia orang soleh, orang ini rajin sedekah, orang ini rajin baca Quran, orang ini sering ke masjid, tenang, aman. Dia bisa hadapi. Kita yang melihat bilang tidak ada khaufa alaihi, tidak ada kekhawatiran. Dan ini lebih ablak, lebih mengena. Jangankan dia, bahkan orang lain yang melihat dia bilang tidak usah khawatir. Kenapa? Karena dia di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi la khaufun alaihim maksudnya adalah tidak ada kekhawatiran sama sekali atas mereka, dan orang yang melihat pun tidak mengkhawatirkan mereka. Kemudian Allah berkata wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Mereka tidak bersedih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ahli tafsir membawakan makna ini, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Mereka bawakan kepada hari akhirat saja. Bahwasanya orang beriman itu tidak khawatir, tidak sedih kalau di surga. Adapun di dunia mereka mengalami kesedihan, mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami. Sehingga mayoritas ahli tafsir membawakan ayat ini kepada makna nikmat akhirat. Kenapa? Karena kenyataan membuktikan di dunia orang beriman juga ada takut, ada sedih, ada khawatir dan yang lainnya. Ya. Tapi sebagian ahli tafsir, di antaranya Tahir bin Ashur, membawakan ayat ini umum. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Artinya mereka merasakan kebahagiaan itu bukan cuma di akhirat saja, tetapi di dunia juga mereka merasakan. Mereka juga merasakan. Ini saya lebih condong pada pendapat ini. Bahwasanya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan itu bukan cuma berlaku di surga saja. Tetapi orang-orang beriman ketika di dunia mereka juga tidak mengalami hal ini. Taib, bukankah kita dapati bahkan Nabi juga sedih, Nabi juga khawatir, dan tidak ada yang melebihi keimanan Nabi SAW. Maka Tahir bin Ashur rahimahullah menjelaskan diri maksud dengan la khaufun alaihim, maksudnya adalah la khaufun sabitun atau la khaufun mustaqirrun. Tidak ada ketakutan yang menetap, benar ketakutan menimpa tapi kemudian akan sirna. Walahum yahzanun, bukan berarti tidak ada kesedihan sama sekali, benar ada kesedihan tapi tidak menetap, akan apa? Sirna. Dan itulah sifat orang-orang beriman. Kalaupun mereka khawatir, kalaupun mereka sedih, maka akan segera sirna, segera hilang karena konsekuensi keimanan yang mereka miliki.
Contoh Nabi SAW ketika perang Badar. Apakah Rasulullah SAW takut? Iya, Rasulullah SAW khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Rasulullah SAW ketika itu cuma 315 orang. Atau 319, ada yang bilang 313. Sementara musuh 1000, Abu Jahal dan pasukannya 1000 orang. Sampai Rasulullah SAW berdoa berulang-ulang di malam hari ketika para sahabat semua tidur, Rasulullah SAW tidak tidur, salat malam. Salat malam. Sambil berdoa didengar oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya. Allahumma anjis wa'dak. Ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah untuk memenangkan kami. Ya Allah, jika kau binasakan kami, maka kau tidak akan disembah. Ini khawatir atau tidak? Khawatir. Dan berulang-ulang Nabi doa tersebut diulang-ulang. Baik, malam harinya, besoknya ketika perang Rasulullah SAW membangun arish atau para sahabat membangun arish buat Nabi SAW semacam teduhan kecil. Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berdua saja berdoa di situ. Sahabat yang lain perang. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa, Allahumma anjis wa'dak, Allahumma intuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah. Kalau kau binasakan kami, kelompok kecil ini binasa, kau tidak akan disembah. Maka Rasulullah berdoa, Abu Bakar juga berdoa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah selesai berdoa, Nabi masih terus berdoa. Sampai rida Nabi SAW jatuh. Karena terus berdoa. Kekhawatiran. Maka Abu Bakar mengambil rida Nabi alaihissalam kemudian diletakkan di atas pundak Nabi. Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, ba'dha munasyadatika. Cukup sebagian doamu ya Rasulullah, Allah akan mengabulkan. Tapi Rasulullah SAW tetap mengangkat kedua tangannya. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran, if tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighatsah kepada Allah. Tapi apakah Nabi takut terus? Tidak. Setelah itu Allah turunkan ayatnya bahwasanya Allah akan beri pertolongan, maka Nabi pun tenteram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sungguhnya pasukan tersebut akan kalah dan mereka akan kabur kocar-kacir. Rasulullah tersenyum. Artinya kekhawatiran itu ada orang beriman. Tapi kekhawatiran tersebut tidak akan bercokol terus-menerus, akan hilang menjadi ketenteraman. Demikian juga Rasulullah SAW pernah sedih dan berulang-ulang kesedihan beliau. Di antaranya ketika anak beliau meninggal, Ibrahim, di pangkuan Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan. 4 orang semuanya perempuan. Kemudian lahir dari Maria Al-Qibtiyah, anak laki-laki yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi kasih nama dengan nama nenek moyangnya Ibrahim. Ternyata si kecil Ibrahim di pangkuan Nabi meninggal. Rasulullah SAW melihat bagaimana dia melepaskan nafas terakhirnya di pangkuan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Rasulullah SAW berkata, Innal ayna la tadma' wa innal quluba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi Rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi SAW, sungguh kedua mata mengalirkan air mata. Sungguh hati ini sangat sedih. Ya, dan kami sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Akan tapi kami tidak berucap kepada Allah kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kesedihan terus bercokol terus? Jawabannya tidak. Jadi Tahir bin Ashur dalam tafsirnya dia ingin menyatakan bahwasanya orang beriman dia akan tentram dan tenang. Ya. Karena konsekuensi keimanannya akan buat dia bahagia dan sudah banyak janjinya dalam Al-Qur'an. Kalaupun dia mengalami kesedihan, maka sebentar akan selesai. Kalau dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, maka sebentar kemudian akan sirna. Thumma anzala sakinah. Allah pun menurunkan sakinah, ketenangan kepada Nabi dan kepada kaum mukminin. Setelah tadinya ada kekhawatiran. Nah ini, ayat ini menjelaskan bahwasanya orang beriman, dia pasti tentram, meskipun ada sedikit kesedihan tapi akan sirna. Meskipun ada sedikit kekhawatiran maka akan sirna. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dunia maupun di akhirat. Nah, caranya bagaimana? Maka harus jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk jadi wali-wali Allah, bagaimana caranya? Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan, kekhawatiran atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan
takwa. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan iman dan takwa. Siapapun yang mencari kebahagiaan di luar iman dan takwa, kebahagiaan tersebut kebahagiaan semu, hanya fata morgana, bukan hakiki. Anda mungkin lihat dia tertawa tapi hatinya belum tentu bahagia. Anda mungkin lihat dia hidup dalam kemewahan, belum tentu hatinya apa? Bahagia. Kita lihat dalam sebagian negara yang di situ banyak ateis. Kalau mau dibilang apakah mereka bahagia, kita akan sebab kebahagiaan penuh di negara tersebut. Keamanan, kemewahan, kenyamanan. Hidup glamor, tapi banyak di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena hati mereka tidak bahagia. Kebahagiaan tempatnya bukan di luar fisik, kebahagiaan tempatnya di mana? Di hati. Yang menguasai hati kita Rabbul Alamin. Dia akan beri kebahagiaan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Memang orang beriman dan bertakwa Allah janjikan banyak ujian, tapi dalam ujian tersebut mereka bahagia. Nabi SAW orang paling bahagia. Orang paling banyak ujian tapi paling apa? Bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di penjara berulang-ulang. 8 kali di penjara sampai meninggal di penjara. Apakah dia sengsara? Jawabannya tidak. Dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'u bi? Madza yaf'alu a'da'i bi? Jannati fi qalbi." Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku padaku? Surgaku di hatiku. Mau mereka bawa saya kemanapun, saya bahagia. Mau dalam penjara, saya bahagia. Mau diusir, diasingkan, saya bahagia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya suatu perkataan emas dia berkata, "Inna fil dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga, itu kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Seakan-akan beliau berkata, kalau ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Imannya dengan rukun iman yang 6 ada masalah. Kenapa dia tidak bahagia? Ada masalah dengan imannya. Karena orang beriman pasti bahagia. Sampai sebagian salaf berkata, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan naim la jaladuna alaihi." Seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, kata orang saleh tersebut, tentu mereka akan merampas kenikmatan tersebut meskipun dengan pedang ingin rampas kenikmatan yang kami rasakan. Jadi ini poin penting. Kita ini hidup, tidak ada orang hidup tanpa problem. Ada orang hidup tanpa problem? Enggak ada. Mau kaya, mau populer, mau terkenal, mau ustadz, enggak ustadz ya. Mau ngaji, enggak ngaji. Yang enggak ngaji saja dapat masalah, apalagi yang ngaji. Bukankah semakin beriman semakin tinggi ujian? Jelas, Allah sudah Nabi sudah janjikan, Allah sudah janjikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lantas tidak diuji? Omong kosong, enggak mungkin. Ente bilang saya beriman, saya di atas sunnah, kemudian tidak diuji, mustahil. Mustahil. Justru semakin tinggi iman seorang semakin diuji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya", orang yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Ingat, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Kata Imam Syafi'i, ujian kehidupan ini banyak, katsiratun la tanqadi, silih berganti tidak ada hentinya, dan kesenangan datang cuma sesekali. Imam Syafi'i rahimahullah mentakbir tentang apa yang dia alami. Kata dia ujian banyak, tapi orang beriman dalam ujiannya tersebut dia tetap berbahagia. Ini poinnya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq diuji atau tidak? Diuji. Umar diuji enggak? Utsman diuji, Ali diuji, semua diuji. Mereka bahagia? Mereka sangat bahagia. Para ulama diuji tidak? Diuji. Tapi mereka sangat bahagia. Oleh karenanya, jangan bermimpi hidup tanpa ujian. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tanpa ujian, tidak akan terjadi. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tidak diomelin suami, nah, itu mustahil. Apalagi suami mimpi tidak diomelin istri, lebih mustahil. Lebih mustahil. Jangan harap itu enggak ada itu omong kosong ya. Kecuali istrinya bisu atau suaminya beo. Ya udah. Kalau istrinya bisa ngomong, suaminya bisa ngomong, pasti ada omelan, pasti. Ya ada sih, ada yang tidak mungkin ada, tapi 1 di antara sejuta ya, jarang. Hidup pasti ada ujian. Nah, kita enggak mungkin lari dari ujian. Ujian akan datang, dilepas dari ujian satu akan datang ke ujian berikutnya. Hidup ini hanyalah dalam ujian. Allah ciptakan kita untuk diuji.
Tidak ada orang nongkrong tidak diuji, enggak ada. Kalau ada orang tertawa, cuma dua kemungkinan. Satu, dia bahagia, dia bisa menghadapi ujian sehingga dia bisa tertawa dalam ujiannya. Yang kedua, dia baru lepas dari ujian tertawa karena akan masuk ke ujian berikutnya. Tidak ada orang tidak diuji. Ini hidup ini memang untuk diuji. Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kau dikasih istirahat sebentar, kemudian dikasih ujian apa? Berikutnya. Karenanya kunci untuk bahagia alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Iman jelas, pelajari rukun iman dengan baik. Takwa meninggalkan maksiat. Siapa meninggalkan maksiat, semakin dia kuat meninggalkan maksiat, dia semakin bahagia. Otomatis kebahagiaan itu akan menyertainya, otomatis. Siapa yang berusaha mengikuti petunjuk Allah, dia pasti bahagia. Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, Allah mengatakan faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini janji Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, famanittaba hudaya dalam surat Thaha, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau tidak tersesat berarti selalu dapat apa? Hidayah. Kalau tidak sengsara berarti apa? Berarti bahagia. Berarti bahagia. Caranya gimana? Iman dan takwa. Makanya saya bilang kalau kita di rumah tangga, bagaimana cara bahagia? Bahagia mudah, bertakwa. Sama istri kerja sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam bareng, baca Quran bareng, saling bahu-membahu untuk bersedekah kepada orang lain, saling menjalankan kewajiban, saling mengetahui hak dan kewajiban. Bahagia. Sejauh mana kita taat kepada Allah, semakin bahagia rumah tangga kita. Semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin sengsara. Ini kaidah jelas, semua orang tahu. Tinggal kita mau laksanakan atau tidak. Saya sering sampaikan, bahagia mudah. Ente bangun malam, ente sholat, ente nangis, ente bahagia. Coba bangun malam jam 3, sholat, menangis, ya Allah, bagaimana nasibku di akhir hayatku, ya Allah. Anugerahkanlah husnul khatimah. Ya Allah, bagaimana aku di alam barzah, nangis. Ya Allah, saya ini siapa? Amal saya tidak ada, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu, nangis. Ya Allah, bagaimana kalau saya dibangkitkan? Dosaku masih banyak. Nangis. Dalam tangisan tersebut Allah beri apa? Kebahagiaan. Sementara orang di luar sana ketawa ketiwi, tahu-tahu narkoba. Enggak bahagia. Ketawa si ketiwi sana bawa barang-barang mewah, jalan ke luar negeri, pulang-pulang apa? Narkoba. Berarti tidak ada kebahagiaan. Sampai saya diceritain ada seorang cerita. Ustaz, saya tahu ada seorang. Dia YouTuber tampil menunjukkan kebahagiaan apa? Rumah tangganya. Ternyata tidak bahagia. Cuma ingin kelihatan bahagia di hadapan publik. Dia sendiri tidak bahagia. Dan saya kenal satu orang juga, saya kenal langsung. Masalah dia sama istrinya. Tampil di luar, Masya Allah bergandengan. Padahal sudah bertahun-tahun tidak berhubungan intim. Di luar, hanya semu di luar. Duit banyak tapi tidak ada kebahagiaan. Karenanya alhamdulillah Islam ini adalah agama yang adil. Mau bahagia semua orang bisa bahagia. Syaratnya cuma iman dan takwa. Iman dan takwa. Kita kembali. Ya, kata Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman yang bertakwa. Takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Dosa kecil maupun dosa besar. Inilah sumber kebahagiaan. Ya. Kata Allah, kata seorang penyair, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun besar, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Duri kecil, duri besar, dia waspada. Jangan sampai dia injak duri kecil atau duri besar. La tahqiranna saghiratan, jangan sepelekan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung merupakan kumpulan dari kerikil atau batu-batu atau pasir-pasir kecil. Anda ingin bahagia, tinggalkan maksiat. Itu sederhana. Jangan umbar pandangan. Lihat ada cewek cantik, tundukkan pandangan. Jangan malah melotot ya. Lagi sekarang musim politik. Nonton berita-berita. Pembawa acaranya akhwat apa mbah-mbah? Ikhwan. Pembawa acara berita-berita politik, akhwat atau mbah-mbah?
akhwat. Lebih cantik akhwat itu atau istri antum? Terus antum melihat dengan melotot, gimana mau bahagia? Allah cabut kebahagiaan tersebut sedikit demi sedikit. Tapi kalau antum tundukkan pandangan, Allah kasih kebahagiaan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar lelaki beriman agar tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Hati mereka lebih suci, ibadah mereka lebih khusyuk. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, setelah itu Allah sebutkan ayat tentang Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata beliau, siapa tundungan pandangan, Allah beri cahaya keimanan dalam hatinya. Kalau ada cahaya keimanan, bahagia atau tidak? Maka kita sambut kebahagiaan sedikit demi sedikit. Ya akhi, ente nonton berita 1 jam, ente coba tutup HP terus cek hati ente, pasti sudah berubah. Pasti sudah berubah. Ada kebahagiaan yang mulai hilang. Baca Quran mulai malas. Kenapa? Karena ente habiskan waktu 1 jam melihat maksiat. Melihat aurat terbuka, melihat cewek-cewek cantik. Melihat ghibah dan namimah dan seterusnya. Ada waktunya, bicara politik ada, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Jadi kotor hati dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Istighfar biar hilang. Jadi lama-lama tiap hari 2 jam. Ya akhi, pasti berpengaruh dalam kebahagiaan, ada pasti. Nanti coba lihat cewek 2 jam, lihat istri langsung istrinya jadi jelek. Padahal aslinya cantik. Apalagi kalau pas lampu mati. Baik. Jadi maksud saya, syarat bahagia alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini satu-satunya syarat untuk bahagia. Selain daripada ini tidak akan ada kebahagiaan. Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan, kehidupan sengsara. Mau hartanya banyak, mau tenar, mau terkenal, mau dipuji-puji orang, mau dihormati orang sedunia, dia tidak akan bahagia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Zahirnya saja kelihatannya nyaman, hatinya sesak. Hatinya sesak. Benar, betapa banyak orang kalau kita lihat dia, kita pingin seperti dia. Pingin seperti dia. Masya Allah, mobilnya banyak, rumahnya besar, terkenal kemana-mana, dikawal. Kita pingin seperti dia. Saya punya kawan 2, ini kisah nyata. Yang satu seperti itu, yang satu biasa-biasa. Yang terkenal tadi, yang kemana-mana dikawal, kemudian keluar negeri kesana kemari, uangnya mungkin triliunan. Dia bilang sama teman saya yang uangnya sedikit, kamu jangan seperti saya. Dia bilang, demi Allah dia bilang gitu. Kamu jangan seperti saya susah. Urusan banyak, waktu sama keluarga kurang. Sementara orang kalau lihat dia pingin seperti dia. Dia saja pingin seperti yang lebih miskin dari dia. Kebahagiaan ukurannya di hati, bukan dari yang dilihat secara zahir. Ya. Bukan seperti yang kita lihat secara zahir. Zahir terkadang menipu. Makanya dalam sebagian ayat, sebagian ulama menafsirkan, wa man yurid an yudhillahu yaj'alhu sadrahu dayyiqan ka'annahu, ya, gimana? Yas'adu fis sama. Kata Allah, siapa yang kami ingin sesatkan dia, kami jadikan dadanya sempit seakan-akan dia berjalan